Welcome everybody to channel Ernunes. Oke guys, hari ini kita akan membahas berita yang sedang viral akhir-akhir ini ya guys ya. Oke, tanpa basa-basi kita langsung aja ke beritanya ya cuy. Let's go. Oke, berita yang pertama ada Patrick Kluivert out. Patrick Kluivert dan jajaran kepelatihan timnas Indonesia resmi dipecat PSSI usai gagal bawa timnas Indonesia ke Piala Dunia. Oke cuy, jadi setelah kekalahan dari Irak kemarin, PSSI langsung memutuskan untuk tidak bekerja sama lagi dengan staf kepelatihan dari Belanda itu guys. Padahal kenapa sih dulu Sintayong harus diganti? Kalau emang harus sama-sama gagal, mending sama Sintayong aja nggak sih? Kayak lebih ikhlas aja gitu kalau sama Sintayong daripada ganti ujung-ujungnya gagal juga. Buat apa? Dengan kosongnya kursi kepelatihan tim nasional Indonesia, banyak nama-nama pelatih hebat yang muncul untuk menggantikan Patrick Kluivert coy. Ada nama Jesus Casas, mantan pelatih Irak. Terus ada lagi Giovanni Van Bronckhorst yang kabarnya mempunyai keturunan Indonesia juga. Dan ada Sintayong yang dikabarkan akan kembali lagi melatih tim nasional Indonesia. Dan yang paling heboh lagi ada Louis van Gaal coy, mantan pelatih Manchester United, mantan pelatih timnas Belanda, dirumorkan akan melatih tim nasional kita. Ya siapapun pelatihnya semoga bisa membawa sepak bola kita ke level yang lebih tinggi ya guys ya. Oke, dan berita keduanya adalah penemuan mayat pegawai minimarket di Sungai Citarum, Karawang. Pada tanggal 7 Oktober 2025, warga desa Curug, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang dihebohkan dengan penemuan mayat wanita dengan keadaan setengah telanjang di Sungai Citarum. Dan ternyata mayat tersebut adalah Dina Oktaviani, pegawai minimarket di rest area kilometer 72 Tol Cipularang. Dina Oktaviani ternyata telah dibunuh oleh atasannya sendiri, Herianto 27 tahun, dengan alasan ekonomi dan ingin menguasai harta korban. Selain itu, pelaku juga memperkosa korban setelah korban tak bernyawa cuy. Dan menurut kabar yang beredar di sosial media dan di platform-platform berita lainnya, korban ini katanya lagi sedih dan curhat ke si pelaku ini. Dan korban pun sempat meminta antar untuk pergi ke dukun. Nah, sementara pelaku itu dijerat dengan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan berat yang mengakibatkan korban tewas dan masih diselidiki lagi untuk kemungkinan dikenakan pasal berlapis dengan hukuman terberatnya adalah hukuman mati. Oke, dan berita ketiga ada dari boykot Trans 7. Tagar boykot Trans 7 muncul setelah Trans 7 menayangkan sebuah program yang dianggap menyinggung pengasuh pondok pesantren Lirboyo Kediri, Jawa Timur. Ya, kalau kalian mau tahu program yang menyindir itu, kalian bisa cari aja di sosial media. Dan hal ini tuh menimbulkan demo dari pesantren-pesantren yang merasa direndahkan oleh pihak Trans 7 gua. Contohnya kemarin sempat ada demo, tapi bukan di Trans 7, tapi di Transmart cuy dan Trans Studio Bandung. Ya emang sama-sama trans sih, cuman kayak kurang pas aja gitu. Kenapa nggak ke Trans 7-nya aja langsung gitu loh? Kenapa harus ke Transmart ya dan Trans Studio Bandung gitu yang di demo? Kayak kurang tepat sasaran aja sih. Tapi mungkin itu adalah reaksi dari kekecewaan mereka yang tunjukkan. Dan pihak Trans 7 pun sudah meminta maaf melalui akun sosial medianya, tapi itu dirasa tidak cukup oleh para pihak pesantren guys. Oke, mungkin segitu dulu berita kali ini. Dan masih banyak sebenarnya berita-berita lain yang sedang ramai sekarang, cuman saya ambil 3 aja. Oke guys, kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.